Co-hostnya ini, This meeting is being recorded. co-hostnya ke Mbak Novi Yuspitawati. Oh, oke. Ya, ini Mas Mundadi udah bisa ya. Sama Mbak Novi ya. Oke, nggak masalah. Mbak Novi juga. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita untuk topik berikutnya, yaitu analisis investasi, atau juga sering disebut dengan capital budgeting, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan penganggaran modal. Gitu. Jadi materi kita yang berikutnya ini kaitannya dengan bagaimana kita akan menilai suatu rencana investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, ya, atau oleh pribadi juga bisa gitu ya, untuk menilai apakah rencana dana yang kita akan tanamkan atau investasikan itu layak atau tidak gitu ya. Nah, layak atau tidaknya itu nanti akan kita lihat dari perspektif keuangan ya. Jadi kita bisa melihat layak atau tidak itu kalau dari sisi feasibility study itu bisa melihat dari 4 aspek sebetulnya ya, dari aspek pasar, dari aspek produksi, dari aspek SDM, dan dari yang keempat adalah aspek keuangan. Nah, ini kita akan hanya akan menjelaskan atau mengeksplor dan mempelajari tentang perspektif finance ya, dari suatu rencana investasi yang akan kita lakukan. Nah, penganggaran modal atau capital budgeting ini kita akan melihat bisa dari beberapa sisi. Secara teori, kita akan bisa melihat dari aliran kas nanti yang akan muncul dari suatu investasi tersebut. Ya, bisa juga kita akan melihat nanti dari sisi berapa nilai keuntungan atau profitability dari rencana investasi. Tapi secara keseluruhan kita hanya akan melihat data atau rencana aliran kas yang nanti akan muncul dari suatu investasi yang kita lakukan. Jadi aliran kas ini tidak hanya dari sisi keuntungan saja, tapi secara keseluruhan dari dana yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nanti ada yang berbasis ya pada aliran kas, ada juga yang berbasis pada nilai keuntungan. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan data dari aliran kasnya ya. Ada kas keluar, ada kas masuk gitu ya. Cash in dan cash out. Nah, kalau yang cash out itu investasi yang kita lakukan. Jadi dana yang kita tanamkan dalam suatu bisnis tertentu itu nilainya berapa, totalnya berapa. Lalu kemudian ke depan kita akan menerima aliran kas masuk ya bisa berupa pendapatan atau berasal dari sumber-sumber kas yang lain yang bisa kita terima dan kita akui sebagai pendapatan. Nah, ini ada beberapa teknik yang kita akan gunakan. Ada yang kita kenal dengan istilah payback period, ada NPV, ya net present value, ada profitability index, ya PI, ada internal rate of return atau IRR. Jadi beberapa teknik ini nanti kita akan gunakan ya untuk menilai apakah suatu investasi itu layak atau tidak ya. Oke, terima kasih ya sudah di-mute. Oke, mungkin memang benar ya, tadi saya dapat ini juga sih, informasi dari dosen lain gitu. Ya, ini salah satu dari tantangan kuliah online ya.
Ya bisa kita sebetulnya sedang mendengarkan atau kita sambil jalan-jalan gitu ya. Atau sambil nonton apa begitu kita nggak tahu juga. Oke, good. But anyway, terima kasih sudah bantu mute ya. Yang penting tidak mengganggu aja ya. Tidak mengganggu yang lain. Oke, terima kasih. Lanjut dulu kriteria penilaian investasi yang nanti kita akan pelajari ini. Ya bisa dengan menggunakan payback period atau menggunakan discounted payback period atau net present value atau NPV, bisa juga dengan PI ya profitability index atau IRR ya internal rate of return. Jadi itu beberapa kriteria untuk menilai investasi apakah layak atau tidak. Oke, yang pertama adalah payback period. Payback period ini kita nanti akan melihat dari seberapa besar cash flow dan cash inflow yang nanti akan terjadi pada saat kita investasi dan periode di mana kita akan mendapatkan kas masuk kita. Lalu dari rencana kas tersebut kita akan hitung, kita akan nilai, kita akan gunakan datanya untuk melihat berapa lama sebetulnya dana itu akan bisa kembali menutup dari dana yang kita keluarkan. Jadi dana ketika kita keluarkan nanti kita akan dapat cash out ya, kita lakukan cash out lalu ada cash in, itu kita akan menghitung berapa lama akan menutup total dari cash out yang kita keluarkan itu gitu ya. Nanti dari situ kita akan bisa menghitung berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, semakin pendek jangka waktu kembalinya dana akan semakin baik. Artinya nilai nanti perhitungan dalam PP ini, dalam payback period ini, kalau dia dapatkan nilai semakin kecil, maka artinya akan semakin bagus ya. Misalnya kita investasi nilainya katakanlah 1 miliar gitu, lalu kemudian dengan cash in yang kita proyeksikan, misalnya kemudian akan tertutup pada tahun kedua misalnya. Kita bisa hitung dalam bulan atau dalam tahun nanti sesuai dengan periode waktu yang kita akan gunakan untuk menghitung ya, untuk menghitung atau menganalisisnya. Ini contoh payback period itu rumusnya adalah cash outflow dibagi dengan cash inflow dikalikan dengan 1 tahun, maka berarti periode waktu yang kita akan tentukan adalah dalam bentuk tahun ya, year ya, dalam bentuk year. Nah contoh ada perusahaan melakukan investasi 45 juta misalnya. Nah, jumlah cash flow per tahunnya adalah 22.500.000 ya cash inflow-nya. Payback period-nya berapa? Kita ingin tahu berapa lama perusahaan ini akan bisa memperoleh dana kembali senilai 45 juta tersebut. Apabila setiap tahun dia bisa terima dana 22,5 ya, 22.500.000. Maka cara menghitungnya sangat sederhana ya. Jadi PP adalah cash out per cash in-nya. Cash out-nya 45 juta, cash in-nya 22.500.000 sehingga ketemu angka 2 atau 2 tahun gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa pada tahun kedua perusahaan ini akan memperoleh modalnya kembali, gitu ya, sebesar 45 juta yang dia keluarkan, gitu ya. Nah, di sini kita akan diberikan informasi berarti dengan investasi 45 juta itu, si investor akan mendapatkan kembali dana tadi butuh waktu sekitar 2 tahun, gitu. Ya, itu untuk payback period. Nah, kita bisa juga menggunakan rumus yang ada di slide ini ya, di mana N plus A minus B kali X tahun. N-nya itu adalah tahun terakhir, ya, tahun terakhir. Kemudian jumlah investasi mula-mula A, kemudian dikurangi dengan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Ya, kemudian C adalah jumlah
jumlah keseluruhan akumulasi dari nilai investasinya. Oke, C-nya kok nggak muncul ya? Di sini kayaknya ada yang hilang nih. Oke, nanti kita lihat contoh ini. Kita perlukan formulasi ini apabila ternyata nilainya tidak pas seperti yang kita sudah buatkan contoh di awal yang mudah. Di awal ini yang sebelumnya kita memiliki contoh 45 juta dibagi 27.500 ya, sehingga ketemu angkanya 2 tahun gitu ya bagi 225. Nah, kalau nilainya tidak pas, lalu bagaimana cara menghitungnya gitu? Nah, menghitungnya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Ini contohnya dalam bentuk aliran kas ya, aliran kas masuknya, cash inflow-nya 50. Contoh gini, ada 100.000 US dollar. Ya, lalu kemudian dari investasi ini akan diproyeksikan menerima cash inflow di tahun pertama 50 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, dan tahun keempat 20 juta, 20.000 lah ya, buat juta, maaf. Nah, berapa payback period-nya gitu? Kita coba hitung. Kalau kita secara kasat mata, kita akan bisa lihat angka 100 itu berada di tahun keberapa? Ada yang bisa menghitung? Di tahun kedua atau tahun ketiga? Tahun ketiga. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau tahun ketiga berarti dana yang akan kita terima totalnya berapa? 100 berapa? 140.000. 120.000 ya. Ya, 120.000. Berarti kan ada lebih ya, 20.000. Jadi sebetulnya tidak persis di tahun ketiga, tapi sebetulnya di tahun kedua plus ya, tahun kedua plus dengan sisanya ya, sisanya berarti tadi 20 ya. Nanti kita akan hitung sebetulnya 2 tahun plus berapa bulan gitu ya. 2 tahun plus berapa bulan gitu ya. Nah, kita akan menghitung ya kelebihannya itu gitu ya. Jadi pada tahun kedua plus berapa bulan. Nah, cara menghitungnya kita gunakan rumus sebelumnya. Jadi tadi tahun kedua, jadi tahun kedua ini 2 tahun berarti tahun kedua plus ya ada 10.000 kekurangan dari 100 ya, 100 ya, dari 100 kita sudah mengumpulkan dana 90 ya, jadi kurang 100 gitu ya, kurang 100 berarti ada sisa 10. Nah, kemudian di tahun ketiga itu ada dana 30 juta ya. Ada dana 30 juta. Nah, itu 30.000, Pak. 30 juta ya, 30.000 ya, 30.000. Itu dibagi aja 10.000 dibagi 30.000 dikalikan dengan bulan, 12 bulan. Jadi tadi ketemu langsung 4 bulan gitu ya, ketemu 4 bulan. Nah, atau 1/4 ya, 1/4 dari 1 tahun gitu. Ya, sepertiga dikalikan 12 ya, sepertiga dikalikan 12 ketemu 4 bulan. Atau 2 tahun 4 bulan. Jadi bisa di tahun ketiga dikurangi dengan sisa tahun sebelumnya juga bisa. Jadi kalau kita lihat di angka ini di tahun kedua itu baru terkumpul dana 90.000 gitu ya, 90.000. Berarti ada sisa kekurangannya 10.000 untuk menuju ke angka 100 gitu. Ya, lalu kemudian di tahun ketiga ada kelebihan itu ya, 30 ya, ada kelebihan 30. Atau angka 30 ya, angka 30 dibagi jadi sisanya kekurangannya itu dibagi dengan 30. Ada lagi misalnya contoh berikutnya, proyek 600 juta, dia 5 tahun umurnya, akan diestimasikan akan mendapatkan proyeksi kas masuk seperti yang ada di dalam slide.
30 juta, 250, 200, 150, 100. Nah, kalau kita lihat di angka 600 akan ketemu di tahun ke berapa? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya, Tahun ketiga. tahun Ya. ketiga. Nah, berarti kalau kita lihat sebetulnya di tahun kedua ditambah dengan berapa bulan kelebihannya. Ya. Coba boleh dihitung kelebihannya berapa bulan. Jadi 2 tahun. Kalau 2 tahun kan baru terkumpul 550 ya, 550. 550 berarti ada kekurangan 50 untuk menuju ke angka 600 juta ya, dibagi dengan selisih ya. Selisihnya kalau kita lihat akumulasinya tadi di tahun kedua 550 ya, di angka 550. Di tahun ketiga kita ada dana masuk 200 juta. Ya, jadi selisihnya tadi 50 ya. Kalau di total jumlahnya dengan tahun ketiga 750 ya, 750, sedangkan dana yang terkumpul di tahun kedua 550 ada sisa atau selisih ya, ada selisih 200 ya, dari sisi 200. Jadi 50 dibagi dengan 200 kali 1 tahun. Atau kalau kita berapa 0,25 ya, 0,25 atau 2,25, atau kalau dalam bulan berarti kan ini kalau 25 itu kan 1/4 ya, 1/4 kali 12, 1 tahun kan 12. Jadi sama aja dengan 2 tahun 3 bulan ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih logikanya dari payback period itu untuk menghitung berapa lama dari modal yang ditanamkan akan kembali ya, pada tahun keberapa dan berapa bulan. Nah, ini ada lagi contoh mungkin ya. Nah, di sini ada kelemahan sebetulnya karena tidak memperhitungkan time value of money. Tidak memperhitungkan dari nilai waktu pada saat kita terima, ya, nilai uang ya, nilai waktu dari uang itu tidak memperhitungkan. Jadi hanya melihat nilai nominal yang akan kita terima. Tapi sebetulnya berdasarkan dari nilai waktu, kita pernah mempelajari bahwa net present value atau waktu kita akan nilai waktu sekarang dari nilai yang akan kita terima di masa yang akan datang itu kan lebih rendah ya, lebih rendah, sehingga nanti akan dikalikan dengan faktor bunganya ya, dengan faktor bunga presentnya gitu. Nah, ini ini ada contoh kalau yang berdasarkan pada perhitungan tanpa time value of money. Jadi ada investasi sebesar 1 juta ini ya, 1 juta pada 2 proyek ya, proyek A dan proyek B gitu. Nah, di dalam proyek A ini ada rencana pengembalian atau tingkat pendapatan yang diperoleh dari tahun pertama 1 juta, kemudian di tahun kedua 100.000 gitu. Lalu di cash flow B tahun pertama hanya 500.000 gitu. Lalu kemudian di tahun kedua itu 1 juta, gitu ya. Dan tahun ketiga 2 juta, dan keempat 1 juta. Jika dilihat payback period, maka proyek A lebih cepat dibandingkan proyek B. Ya, karena proyek A di tahun pertama ini sudah kembali, ya 1 tahun sudah kembali. Tapi proyek B kalau kita lihat berarti tahun kedua akan 1,5 tahun baru kemudian akan diperoleh. Itu. Ini kalau dilihat dari posisi
di mana tanpa memperhitungkan nilai waktu uang gitu. Lalu kemudian kita bisa lihat juga misalnya di kasus berikut ini. Jadi ada cash flow proyek C dan proyek D. Proyek C kalau kita lihat di tahun pertama tidak ada cash flow. Tahun kedua baru ada cash flow 900. Dan tahun ketiga ada cash flow 100. Di proyek B di tahun pertama ada cash flow masuk 800, tahun kedua 100, dan tahun ketiga 100. Kalau kita lihat ya, dua proyek C dan D ini, mungkin di proyek C itu akan terlihat masuk modal kembali di angka 3 ya, di 3 tahun itu. Nah, proyek D kalau kita lihat tahun ketiga juga. Ya, sama-sama 3 tahun akan kembali modal gitu. Nah, kalau kita ingin bandingkan antara cash flow-nya C dengan cash flow-nya D, kira-kira mana proyek yang menurut kita menguntungkan gitu ya? D. Kalau kita lihat D. D ya, D. Kenapa D? Karena di tahun pertama sudah menghasilkan 800.000. Oke, good. Jadi tahun pertama kita sudah bisa menghasilkan cash flow sebesar 800.000 gitu ya. Jadi waktu sangat berpengaruh walaupun sama-sama di tahun ketiga akan kembali modal, tapi proyek D ini mampu memberikan arus kas masuk sebesar 800.000 dan nilai itu tentunya akan berharga dan lebih berharga dibandingkan dengan menunggu tahun kedua. Ya. Oke. Ini kita belum menghitung nilai pastinya, ya perbedaannya berapa karena berdasarkan hanya dari sisi pendekatan logika keuangan. Nah, sebetulnya kita akan bisa menghitung sebetulnya secara lebih detail ya berapa perbedaan nilai ya setelah kita akan memperhitungkan dari diskonto ya dari nilai uang yang kita nanti akan kalikan berdasarkan dari nilai diskonto atau tingkat bunga interest faktornya ya dengan interest faktornya. Ini ada contoh cash flow untuk satu investasi yang kita lihat nilainya 1 juta, ya nilai 1 juta. Tahun pertama kita akan dapat 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300 dan tahun keempat 100 gitu. Nah, kalau kita ketahui informasi bahwa tingkat suku bunga yang berlaku diskontonya adalah 10% misalnya, tingkat suku bunga yang berlaku 10% misalnya. Nah, maka kita akan bisa lihat nanti dari interest factor ya di present value di dalam tabel. Ya, di dalam tabel kita bisa melihat berapa nilai present value pada tahun pertama di bunga 10%. Gitu ya, di 10%. Nanti tahun kedua berapa? Tahun ketiga berapa? Ini sebetulnya angka 454 itu ketemu setelah dikalikan dengan faktor bunga pada tahun pertama dengan tingkat bunga 10%. Jadi 500.000 dikalikan dengan nilai faktor bunganya ya 454. Kalau kita tidak sempat lihat tabel bunga, sebetulnya kita bisa menghitung sendiri dengan kalkulator juga bisa. Ya kalau angka 10% di tahun pertama, itu kan rumusnya 1/1 plus N pangkat N gitu ya rumusnya ya. Jadi nanti 1 dibagi dengan 1 plus R gitu ya. R-nya nanti 10% berarti 0,1. 0,1 pangkat N. N-nya berarti kalau di sini N-nya 1. Ya. Nah, nanti dikalikan dengan cash flow-nya. Ya, nanti akan ketemu 454. Ini kalau kita menggunakan, kita nggak sempat buka
Ini saya tutup dulu. Ya, kita bisa buka Excel kita. Cara mencari faktor bunganya ya. Ini di layar kelihatan kita pakai Excel ya. Ya kelihatan nggak ya di layar? Kelihatan, Pak. Oke, saya coba besarkan sedikit. Ya, rumusnya seperti ini ya, 1 plus R pangkat N. Jadi 1 plus, nah kita misalnya ingin mencari bunga 10%, ya 10%. Ini kalau kita lihat, berarti 1 ditambah 0,1 ya, 0,1, kalau 10% 0,1, ya pangkat kita di pangkat 1 ya, pangkat 1. Ini rumusnya seperti ini. Jadi temunya berapa ini? 1,1 ya. Nah, Nanti 1 bagi 1,1 sama dengan 0,9 dikali. Ya, betul. Jadi 1 dibagi dengan dibagi 500 juta, hasilnya 454.545.045 rupiah. Oke. Ketemunya ini ya 0,909 ya. Iya, Pak. Kemudian dikalikan dengan 500.000 tadi ya. Oke, jadi ini dikalikan. Nah, ini ketemunya 454. Nah, caranya begini, kalau kita tabelnya katakanlah lupa atau nggak bawa atau hilang, nah kita akan kalikan cara mencari interest faktornya dengan cara ini seperti ini. 1 dibagi 1 plus N pangkat N. Nanti yang akan berubah adalah N-nya. Ya, nanti di N1 ini tadi N2 ya. Jadi akar ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat dan seterusnya. Sesuai dengan tahunnya, Pak. Sesuai dengan tahunnya. Ya, sesuai dengan tahunnya. Oke, ada yang mau coba sendiri? Silakan. Nanti di tahun kedua, ya di tahun kedua, berarti kita akan membuat rumus seperti ini, tapi pangkatnya pangkat 2. Ya, kalau kita coba bisa, jadi nanti di sininya nanti pangkatnya pangkat 2. Pangkat 2. 1,21. Nah, kalau kita ingin dapatkan present value-nya, berarti 1 ya dibagi ya 1 dibagi 1,21. 0,82. Telepon aja. Ya, ini N-nya 1, ini N-nya 2. Nah, N-nya 3 diteruskan saja. Yang rumusnya ini. Jadi tinggal nanti pangkatnya 3 ya. 1,331. Lalu kemudian 1 dibagi dengan ini. Ini interest faktornya. Ini EF dari present value. Interest faktor dari present value.
Oke ya, saya kirim, saya simpan di ini. Oke, nanti saya kirim ke grup cara ngitungnya. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah net present value, ya NPV. Nah, NPV ini kita akan melihat atau menilai dari cash flow yang keluar gitu ya dengan cash inflow yang masuk setelah kita kalikan dengan interest faktornya. Ya, kita akan kalikan dengan interest faktornya. Kalau NPV outflow-nya lebih besar dibandingkan dengan inflow gitu ya, maka berarti ketemunya negatif, maka perlu ditolak gitu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan lebih besar dibandingkan dengan inflow yang akan masuk, maka kita bisa tolak ya rencana investasinya karena merugikan. Nah, rumusnya seperti yang ada di slide ya. Jadi nanti kita akan menghitung cash inflow itu dikalikan dengan nilai faktor bunganya satu persatu seperti yang tadi kita lakukan itu. Nanti dikurangi dengan total dari cash inflow yang sudah kita kalikan dengan faktor bunganya itu dikurangi dengan initial outflow-nya dengan nilai investasinya ya, initial outflow-nya atau nilai investasi awalnya. Kalau hasilnya negatif, maka berarti kita mengatakan bahwa ini investasi tidak menguntungkan dan sebaliknya. Ini contohnya ya NPV. Ini contohnya kita punya dana 1 juta dolar ya. Lalu kemudian kita ada rencana masuk inflow kita di angka 500.000, 400.000, 300.000 dan 100.000. Jika diskontonya adalah 10%, maka apakah usulan tersebut bisa kita terima atau kita tolak gitu ya. Bisa kita terima atau kita tolak. Nah, kita akan bisa hitung nilainya. Jadi kalau sebelumnya di payback period tadi kita hanya melihat dari nilai nominalnya, kalau di present value ini kita harus mengalihkan dengan faktor bunganya. Ya, dengan faktor bunganya. Tadi kita sudah menghitung ya berapa faktor bunga pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi menghitungnya sama, jadi kita kalikan nilai nominalnya ini 500.000 ini dengan interest faktornya pada tahun ke N-nya, tahun ke-1. Ketemu 454, 550 gitu ya. Lalu di tahun kedua, angka 400 dikalikan dengan interest faktor present value-nya pada tahun kedua. Itu ya, tahun ketiga sama, tahun keempat sama, jadi dikalikan. Nah, nanti hasilnya dijumlah. Hasilnya dijumlah. Ini kalau kita lihat, proyek ini diestimasikan selama 4 tahun akan menghasilkan cash inflow seperti yang terlihat di sini. Ya, kalau kita total tanpa melihat interest factor, maka kita bisa melihat selama 4 tahun ini kita akan menghitung ya berapa sih nilai totalnya. Oh, ternyata 1,3 ya. Cash inflow-nya 1,3. Tapi setelah dikalikan dengan nilai faktor bunganya ternyata cuma 1,078. Iya, 1,078. Ya, good. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus NPV, maka nilai
total dari cash inflow yang sudah dikalikan dengan present value-nya, atau disebut dengan net cash inflow, ya sudah net ya, net inflow-nya itu kita masih positif atau negatif gitu ya. Ini ketemu 178 dikurangi dengan 1 juta, masih ada plus ya 78. Artinya bahwa kalau melihat estimasi keuangan seperti ini masih bernilai positif, maka kita bisa mengatakan bahwa usulan tersebut dapat diterima. Ya, bisa diterima gitu. Oke, ini NPV seperti itu. Nanti contohnya silahkan bisa dilihat dan bisa dihitung sendiri untuk latihan. Lalu profitability index, ya berikutnya profitability index. Nah, profitability index ini dasar perhitungannya sama ya dengan yang kita lakukan sebelumnya di NPV. Ya sama persis. Cuma cara menghitungnya yang berbeda. Cara menghitungnya adalah dengan cara membagi. Jadi PI adalah present value cash inflow dibagi dengan cash outflow. Jadi kalau kita melihat dari perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan angka present value cash inflow-nya itu 1,08 tadi dibagi dengan outflow-nya yaitu 1 juta. Nah, ketika hasilnya di atas 1, berarti artinya yang di atas ini nilainya harus lebih tinggi, harus lebih besar dibandingkan dengan pembaginya. Ya, dibandingkan dengan pembaginya. Kalau nilainya lebih dari 1, maka proyeknya diterima. Jadi kalau kita menggunakan data sebelumnya, yaitu nilai investasinya 1 juta, lalu kemudian cash inflow di tahun pertama dan seterusnya seperti yang ada di dalam tabel ini, dengan tingkat suku bunga 10%, maka kita akan menghitung dengan profitability index ketemu angka di atas 1 pasti, karena cash inflow-nya setelah kita perhitungkan dengan time value of money ya dengan present value-nya 1,07888 ya 8850 dibagi dengan cash outflow-nya yaitu investasinya 1 juta. Pasti di atas 1 ya karena lebih besar cash inflow-nya dibandingkan dengan cash outflow-nya. Maka kalau PI-nya lebih dari 1, maka berarti diterima. Gitu. Nah, ini yang terakhir adalah IRR, ya Internal Rate of Return. Nah, di dalam Internal Rate of Return ini kita menggunakan rumus yang sebetulnya hampir sama dengan rumus sebelumnya di NPV. Namun di dalam IRR ini kita sebetulnya ingin dibalik ya, mengetahui sebetulnya tingkat suku bunganya berapa sih gitu ya. Tingkat suku bunganya berapa sih yang real terjadi gitu ya. Kalau kita memiliki data tentang tingkat keuntungannya ya, tingkat net present value-nya berapa, kemudian kita juga bisa mengetahui total cash outflow-nya berapa gitu. Kemudian jangka waktunya berapa lama, itu sudah kita temukan, kita bisa menghitung berapa sebetulnya tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Ya, IR-nya berapa gitu ya, tingkat return-nya berapa. Ini contoh ada Ultra Maju Jaya berencana membangun pabrik baru ya di mana jumlah yang harus diinvestasikan adalah 1 juta. Adapun proyeksi penerimaan dari usaha tersebut adalah kita bisa lihat di dalam slide ya, tahun pertama 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300 dan tahun keempat adalah 100. Ini sama dengan contoh sebelumnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa sebetulnya IRR-nya. Ya, karena kita sudah mendapatkan informasi total cash inflow-nya berapa sesuai dengan waktu berjalan, kemudian total outflow-nya atau investasinya berapa sudah ketahuan, yaitu 1 juta. Ya. Di
disyaratkan tingkat keuntungan adalah 12%. Lalu sebetulnya realnya berapa? Nah, ini yang akan dihitung. Dari proyeksi cash inflow yang masuk itu sebetulnya nanti akan mendapatkan cash inflow-nya itu berapa. Nanti bisa dihitung dengan IRR, ya rumusnya seperti yang ada di slide ini. Ya, seperti di slide. Nah, ini kalau kita menggunakan cara manual, ya cara manual, dengan asumsi kita akan menggunakan interpolasi, ya. Jadi interpolasi dengan interval range dari interestnya itu dari yang rendah dan yang tinggi. Ini misalnya 14% dan 15% misalnya. Ya, ini dengan cara manual. Tapi boleh juga nanti dalam proses pengerjaan di dalam prakteknya kita bisa menggunakan Excel misalnya, ya. Kita bisa menggunakan Excel sebetulnya. Ya, coba kita copy ini, ya, kita copy ini ke dalam Excel. Ya, mungkin mahasiswa juga bisa membuka Excel-nya, ya, dengan menggunakan data, dengan mengcopy data yang ada. Tadi datanya, nanti hasilnya apakah sama atau tidak, ya. Ya, copy, kemudian masukkan ke dalam Excel. Excel saya sudah kelihatan belum, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah Pak, barusan Pak. Oke. Udah. Nah, ini kita bisa lihat dan bisa kita manfaatkan formulasi Excel untuk menghitung RR, ya. Kita oke, coba lihat. Ini semuanya punya Excel kan, ya? Ada Excel-nya di laptop? Ada, Pak. Ada, ya. Oke. Coba klik di formula, ya, di formula. Ini kalau kelihatan mungkin di slide-nya saudara semuanya, ada formulas, tulisannya formulas, lalu kemudian cari yang finansial, ya, cari yang finansial, ya, klik aja, nanti di situ cari IRR. Nah, ini ada IRR nih, ya, ada IRR. Nah, di situ ketika kita klik akan muncul tuh, ya, akan muncul. Di situ ada value, ya, ada value. Value maksudnya nilai-nilai dari cash, ya, cash inflow-nya, ya, dari cash inflow-nya. Nah, cash inflow ini sebetulnya kita akan perlu melakukan apa? Menutup semua sel ini yang akan kita perhitungkan, ya. Tapi sebetulnya masih ada satu informasi yang belum masuk. Nanti kita lihat, ya, apakah nilainya sudah benar atau belum. Lalu case ini adalah kita ambil berapa persen, ya, nilainya, ya, nilai berapa persen. Misalnya kita perkiraan menggunakan nilai misalnya 12% misalnya. 12% berarti angka 0,12. Tapi kalau 10% berarti 0,1, ya. 0,1. Nah, kalau kita klik, dia belum bisa muncul, ya. Berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Nah, untuk bisa melengkapi informasi ini biar benar, kita insertkan, ya, ini nilai ke nolnya belum muncul nih, nilai ke Ya, nolnya belum ada. Iya, nilai nolnya belum muncul, jadi kita insert saja, insert row.
Karena kita di sini harus memasukkan minus ya. Minus berapa? 1 juta ya. Minus. Ya, investasi kita. Investasi kita nilainya 1 juta ya. Oke, kita coba lagi formula, kemudian finansial, oke, kemudian IRR, oke, kemudian value-nya, kemudian cash-nya, kita coba ambil 12 atau 10% ya, perkiraan nilai tingkat suku bunganya berapa, pakai 10% juga bisa. Ya, kita bisa lihat, aduh, belum bisa ya, ada suatu kesalahan mungkin. Kalau kita pakai 0,1, mau nggak case-nya? 0,1 belum bisa, atau 0,0 pakainya ini 0, komanya pakai 0 nggak bisa. Mungkin itu yang 1, 2, 3, 4-nya titiknya Dikasih 0 dulu. Oke. yang atas sama yang bawah beda titik komanya, Pak. Oh iya. Jadi umumnya di 500 itu. Oh iya, ini ya kesalahan penulisan ya. Mungkin 500 ya. Ya, betul. 100. Kemudian ini 400. Kemudian 300. Ini 100. Oke, ini 500. Iya. Oke. Belum bisa. Nah, ini sudah muncul nih 14% ya. Sudah langsung muncul ya, berarti kesalahan di dalam penulisan. Jadi kasusnya biasanya begitu ya, kalau kita menghitung menggunakan Excel, kalau karakternya tidak sesuai, itu biasanya tidak mau menghitung gitu ya. Nah, ini ketemu 14%. Sebetulnya berapa sih 14% itu? Oh, ternyata 14,5% ya. Nah, kita coba lihat di hasil perhitungan tadi apakah sama seperti ini. Nah, kita coba lihat, tutup dulu ya. Kita balik lagi ke angka perhitungan di dalam slide kita. Ya, di dalam slide kita. Oke. Nah, hasil perhitungannya berapa? Oke. Oke, nah ini. Ternyata hasil perhitungannya adalah 14%, sama ya. 14 dan 15% ya, 14%. Kalau kita lihat hasilnya, di angka 14,49 ya. Ini hasilnya 14,49 atau 14,5%. Berarti sama ya hasilnya ya. Ada yang berbeda? Ini kalau kita gunakan manual, tapi mungkin karena kita belajar di Magister, jadi mohon maaf saya nggak ajari secara manual ya, cara menghitungnya. Jadi cukup gunakan alat saja, tapi kita bisa memahaminya gitu ya. Kita bisa memahaminya, bisa gunakan Excel ya untuk membantu dalam perhitungan. Nanti kalau misalnya ada soal atau apa, saya perbolehkan menggunakan Excel. Ya, di dalam ini semua IRR termasuk NPV juga ya, termasuk NPV juga itu di Excel ada. Silakan bisa digunakan. Jadi ini teorinya seperti ini ya. Yang penting saudara paham
apa yang harus diambil keputusan ketika mendapatkan nilai, karena nilai itu bisa kita cari dan kita bisa gunakan alat. Nah, yang paling penting bagi kita adalah memahami, misalnya ketemu angka 14%, ini kan ketemu angka 14% ya. Ini ketemu angka 14%. Misalnya gini, ekspektasi dari investor itu 12% misalnya. Jadi katakanlah kita, misalnya kalau mau menginvestasikan dana dengan nilai security yang bagus, dengan nilai tingkat keamanan yang bagus, misalnya katakanlah yang dijamin oleh LSP misalnya, ya, lembaga penjamin simpanan misalnya, LPS misalnya. LPS menjamin di angka 8% misalnya. Ya kalau kita depositikan bunga misalnya di bank, itu LPS berani jamin 8%. Artinya tingkat investasi teraman itu adalah 8% misalnya. Lalu kita punya ekspektasi, harusnya kalau kita mau investasi di apakah di pasar modal yang lebih berisiko misalnya, maka harusnya lebih dari 8%, katakanlah 12% misalnya. Nah, tapi ketika kita menghitung, ya ketika kita menghitung kok ternyata hasilnya 14% nih, rate of return-nya 14%. Seperti yang tadi kita peroleh itu, oh berarti ini layak gitu ya. Apalagi nanti kalau kita nilai investasi ini adalah di sektor real misalnya. Di sektor real, nah kita bisa dapat 14% misalnya. Nah, kita mau ambil atau tidak? Ya, layak atau tidak? Maka pastinya layak ya, karena di atas ekspektasi kita yaitu 12% dan di atas nilai aman yaitu 8%. Itu yang paling penting. Nanti untuk menghitungnya bisa silakan gunakan rumus yang ada di dalam Excel ya. Nah, ini Excel tadi yang kita contohkan. Ini kan menggunakan ini tadi RR ya. Nah, data yang sama kita juga bisa menghitung NPV-nya. Ya, NPV-nya berapa? Caranya gimana? Caranya sama. Cari formula, kemudian cari finansial, kemudian kita cari NPV ya. NPV, ada nggak di sini NPV? Tadi udah kelewat. Oh, udah kelewat. Iya. Oh ya, ini ya. Iya. NPV, oke. Nah, kita mau ambil bunga 10% boleh, gitu ya, untuk menghitung net present value-nya, lalu kemudian nilai value yang kita mau nilai, ya mau kita hitung NPV-nya, kita bisa blok. Ya, kita bisa blok. Lalu kemudian kita coba lihat hasilnya, ya, 71.654. Oke ya, jadi sama dengan perhitungan kita sebelumnya dengan menggunakan cara manual, masih ada selisih sekitar 71.000 ya dari nilai investasi sebesar 1 juta dengan estimasi dan proyeksi arus kas masuknya 500, 400, 300, dan 100. Selama 4 tahun kita masih ada nilai surplusnya yaitu 71.654. Maka dalam ya kacamata finansial, maka ini disebut layak ya karena masih ada surplus dari investasi yang kita lakukan. Semakin besar nilainya semakin bagus, tapi minimal untuk bisa menjadi threshold-nya itu adalah di angka 0 ke atas ya. Ketika surplus maka berarti itu layak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau misalnya ingin tahu yang lain, misalnya payback period ya ada juga ya. Silakan nanti dieksplorasi sendiri. Jadi silakan juga nanti gunakan Excel untuk menghitung kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian ya. Saya persilakan untuk gunakan biar lebih mudah, lebih cepat gitu. Maaf tadi IRR-nya boleh diklik Pak. Saya tadi belum ngopi rumusnya pas di air. Iya melihat mau ngopi rumus ini Pak. Ini Iya silakan, silakan.
Sebetulnya bisa langsung dari formula ya. Dari formula itu akan ketemu formulas, kemudian finansial, lalu kemudian cari RR. Jadi kita tidak perlu menghafal rumusnya, langsung bisa gunakan dari rumus yang tersedia di dalam aplikasi, ya, sehingga lebih mudah dan pasti benar. Karena kalau kita hafalkan kadang salah ketik aja beda koma tadi ya, kan tadi saya kasih contoh kita copy gitu ya, terus nggak bisa, kenapa gitu ya. Kita jangan menyerah, itu mesti ada yang salah, ada yang error. Ya biasanya kesalahan itu di datanya justru, ya datanya nggak bisa dibaca oleh Excel gitu, karena yang harusnya titik kok koma gitu, itu nggak bisa. Pak, Karena versi Indonesia 0,1 itu maksudnya apa, Pak, tadi? 10% ya, itu Oh, 10%. oke, Iya, dimasukkan inflasinya 10%. iya. Itu kita ketik 10%, tapi muncul di formulanya 0,1. Dia baca sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya. Boleh yang NPV-nya, Pak? Oke, Saya belum ngopi. yang mana Mbak? Maaf. Maksudnya klik yang NPV tadi, Eh, NPV-nya, oh, hasil NPV. NPV. Iya, ya. Mau ngopi rumusnya juga. Oke, Oke. oke. NPV yang kita perlu masukkan adalah tingkat estimasi proyeksi bunganya. Itu bebas ya, nggak harus 10%, bisa juga 12% juga nggak apa-apa. Karena nanti dia akan menghitung sendiri. Ya, jadi rate-nya, interest rate-nya kita bebas menentukan, lalu kemudian baru kita blok ya sel-nya yang mau kita hitung, yang mau kita analisa. Kita coba hapus ya, misalnya kita gunakan tidak 10%, tapi 12%, misalnya apakah nilainya sama atau tidak, gitu. Kita coba lihat di sini. Ya, NPV, ya rate-nya kita buat 12% misalnya. Lalu kemudian value-nya sama, kita blok. Oke, kita oke. Oh, ternyata beda ya. Ya, tingkat suku bunga, nah ini juga menjadi pengetahuannya. Tingkat suku bunga yang kita estimasikan akan berpengaruh terhadap nilai value-nya. Semakin besar, maka nilai nominalnya akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita membuat estimasi tingkat suku bunganya makin tinggi, maka nilai value-nya akan semakin rendah. Ininya akan semakin rendah. Coba kita buat lagi, kalau misalnya kita ganti 20% misalnya ya, kita ganti 20%, maka nilainya akan lebih rendah dari 37. Ya, bahkan minus ya. Makanya kenapa tingkat investasi di negara berkembang yang nilai fluktuasi bunganya tinggi gitu ya, itu lebih berisiko ya dibandingkan dengan investasi di negara-negara yang lebih stabil dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah. Ya karena kalau tingkat suku bunganya semakin tinggi itu semakin berisiko. Ya kalau kita tingkat suku bunganya misalnya berada di angka 10% itu masih bagus. Ya kalau makin tinggi maka makin berisiko. Nah, kalau di IRR, ini kan kita masukkan case-nya 0,1 ya. Kalau 20% misalnya, kita 20%. Apakah berpengaruh terhadap IRR-nya? Nanti kita lihat ya. Nah, enggak berpengaruh ya. 14,5 tetap. IRR-nya tetap 14. Jadi, angka estimate tingkat suku bunga di IRR itu tidak pengaruh. Karena realnya adalah 14,5%. Ya,
IRR dari investasi yang kita lakukan ini ya 14,49%. Itu real. Jadi mau diubah berapapun nilai tingkat suku bunga di dalam proyeksi IRR itu tidak berpengaruh. Dia tetap mendapatkan angka realnya sebesar ini, yang 14,49. Tapi kalau NPV, ya kan NPV itu digunakan untuk menghitung berapa nilai yang sebenarnya, sangat dipengaruhi dengan tingkat suku bunga. Sangat dipengaruhi dengan interest rate-nya. Interest rate-nya semakin tinggi, semakin berisiko. Ya, semakin berisiko. Semakin rendah, semakin bagus. Coba kita lihat ya, sekarang kita menggunakan 0, ya tadi kita menggunakan 0,1 atau 10%, kita ganti misalnya 5% misalnya. Maka value-nya akan makin tinggi. Coba kita lihat. Ya kan 171.000. Ya. Nilai surplusnya akan makin bagus. Oke. Sampai di sini ya. Terima kasih atas atensinya. Oke, kita close dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya gimana? Absennya sudah ya? Sudah ada atau masih ada yang belum? Coba saya Ya, tadi cek dua belum. Dua sudah, Pak. Oh, yang kedua udah Pak. Tadi Pak. Oh gitu, yang ketiga belum ya? Iya, nanti coba dilihat lagi, aku lihat bentar. Tiga belum. Oh, yang ketiga belum ya? Oke, kita tutup dulu ini. Nanti kita akan percepat saja. Yang materi ketiga saya akan langsung tayangkan saja. Ini saya close dulu. Terima kasih.